Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di channel GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Melanjutkan pelajaran teologi Kristen, kali ini kami mengajak saudara-saudara untuk belajar tentang bibliologi, yaitu belajar tentang teologi Alkitab yang pasti disajikan dengan rasa sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Kami berharap sajian ini memperlengkapi saudara sehingga pemahaman akan Tuhan Yesus semakin mendalam. Agar channel ini semakin memberkati banyak orang, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Selamat menikmati sajian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan belajar bersama-sama mengenai doktrin Alkitab atau sering disebut sebagai bibliologi. Pelajaran ini disampaikan secara berseri. Ada baiknya saudara ikuti episode-episode sebelumnya. Sebagaimana ciri khas kita adalah sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Bibliologi sedap. Hari ini kita akan membahas mengenai ketidakbersalahan Alkitab supaya kita yakin betul bahwa Alkitab itu benar. Kawan sehati dalam Tuhan, pertanyaan penting yang harus diajukan adalah dari mana asal-usul Alkitab itu? Dari manusia atau dari Allah? Kalau dari manusia pasti ada salahnya. Sebaliknya kalau dari Allah pasti tidak akan ada salahnya. Persoalannya Alkitab ini berasal dari Allah tetapi ditulis oleh manusia. Itu sebabnya sangat penting memahami bagaimana firman Allah itu datang kepada manusia. Ini masalah wahyu atau penyataan diri Allah atau disebut sebagai revelation. Tentunya revelation atau wahyu ada wahyu umum dan khusus. Dan bagaimana firman itu ditulis, ini bicara mengenai inspiration atau pengilhaman. Perlu jelas bahwa pengilhaman dan pewahyuan itu berbeda. Pewahyuan adalah tindakan Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Sedangkan pengilhaman adalah tindakan Allah mengontrol manusia, khususnya dalam hal ini penulis, dalam menulis wahyu. Pendeknya, pewahyuan bisa terjadi saat ini. Tentunya di sini adalah wahyu secara umum. Misalnya, ada seorang yang sedang duduk di pantai nih. Kemudian dia mengamati gelombang yang silih berganti, susul menyusul tak henti-hentinya. Kemudian dia perhatikan gelombang dari jauh, kemudian terus susul menyusul ke pinggiran pantai, hilang. Kemudian ada lagi yang besar susul menyusul terus ke tepi pantai, kemudian hilang. Kemudian dia berpikir, kok bisa kayak gitu, tidak henti-henti ya? Siapa yang menyebabkan itu? Angin. Tapi siapa yang mendatangkan angin? Apa ya? Kemudian akhirnya dia berkata, itu semua adalah karena Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa yang menjadikan itu. Nah, itu wahyu umum. Siapa saja bisa menerima seperti itu. Contoh lain ini, misalnya ada seseorang yang ada perjalanan ke pedalaman yang jauh dari kemajuan-kemajuan teknologi di zaman sekarang ini. Sehingga dia boleh dikatakan masih betul-betul tradisional karena begitu jauh dari keramaian kota. Dia tidak terjangkau oleh internet, tidak terjangkau oleh media sosial. Pokoknya betul-betul dia terisolir.
Dan ketika tinggal bersama orang-orang itu, ternyata orang-orang yang sekalipun dia terisolir dari keramaian, dari teknologi, dari kemajuan zaman sekarang ini, tetapi ternyata masih ada nilai-nilai moral di dalam kehidupan mereka. Dan nilai-nilai moral itu ketika diamati, dicocokkan seperti apa yang ditulis di dalam kitab suci. Yang tentunya orang-orang kota tahu karena ada banyak kitab suci. Kemudian orang bertanya, dari mana dia tahu nilai-nilai moral itu? Tidak ada kitab suci, tidak ada internet, tidak ada agama yang masuk. Dari mana dia tahu? Dan akhirnya ketika renung-renungkan, oh ini dia ada di dalam hatinya, dia ada di dalam nuraninya. Lalu siapa yang menulis? Ya jelas tidak ada tulisannya. Tetapi itu adalah nilai moral yang Tuhan Allah tancapkan di dalam kehidupan orang itu. Ini penyataan atau wahyu umum. Jadi wahyu mungkin masih bisa kita terima. Tentunya wahyu umum. Tetapi bagaimana dengan pengilhaman? Pengilhaman adalah karya Allah di mana proses penulisan wahyu ke dalam kitab suci. Dalam arti demikian, maka sekarang sebenarnya tidak ada lagi inspirasi, tidak ada lagi pengilhaman. Kenapa? Karena Alkitab sudah tertulis secara lengkap. Alkitab sudah cukup untuk manusia bisa memahami Allah dan karyanya dan kehendaknya. Lalu, apakah inspirasi itu? Inspirasi adalah pengendalian, pengontrolan, penguasaan Allah Roh Kudus kepada para penulis. Sehingga penulis itu dengan gayanya, dengan kemampuannya dapat menulis wahyu Allah dengan benar tanpa salah dalam tulisan asli. Ada 4 kebenaran di situ. Inspirasi itu karya Roh Kudus yang memampukan penulis dengan gaya dan kemampuan penulis menulis apa? Wahyu Allah dengan benar. Di mana? Di tulisan aslinya. Artinya apa? Alkitab itu pasti benar. Kenapa? Karena itu karya Roh Kudus. Nggak mungkin dong Roh Kudus berkarya salah. Namun demikian memiliki ciri khas sesuai dengan penulisnya. Karena apa? Gaya dan kemampuan penulis dipertahankan sebagaimana adanya. Misalnya nih, tulisan Musa yang dibesarkan di lingkungan istana Mesir, istana Firaun, pasti berbeda dengan tulisan Amos yang hanya seorang pemungut buah ara. Tulisan Paulus yang adalah ahli Taurat pasti berbeda dengan tulisan Petrus yang hanya seorang nelayan. Yang ditulis adalah wahyu Allah, baik umum maupun khusus. Bukan pikiran, pengalaman, atau khayalan penulis. Itu berarti tulisan dalam Alkitab pasti benar, khususnya di dalam tulisan asli, bukan salinan dan bukan terjemahan. Kawan sehati dalam Tuhan, mungkin kita timbul tanya, mengapa ada orang yang berpendapat bahwa Alkitab itu bisa salah? Karena pandangannya mengenai inspirasi yang salah. Mereka berpendapat bahwa yang diinspirasikan itu manusia penulisnya saja dan bukan kata-katanya. Sehingga kata-katanya atau kalimatnya bisa jadi salah. Jawaban terhadap persoalan ini ada di 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan di sana mengatakan bahwa segala tulisan diilhamkan Allah. Diilhamkan Allah. Artinya apa? Ini adalah produk Allah. Tulisan yang beredar di gereja saat itu, kitab suci yang dipegang oleh orang Yahudi adalah produk Allah. Artinya
kata-katanya adalah hasil atau produk dari Allah, sehingga tidak mungkin salah kata-katanya maupun kalimatnya. Mereka berpendapat bahwa Alkitab diinspirasikan sebagian. Jadi mereka ini berpikir konsepnya saja yang diinspirasikan, ceritanya oleh penulis. Jadi penulis menerima konsep dari Allah, kemudian menulis dengan caranya. Sehingga bisa saja caranya salah. Bukan. Inspirasi bukan hanya konsep, tetapi pengendalian Tuhan, Roh Kudus, kepada penulis secara utuh. Pikirannya juga menulisnya. Pilihan kata-kata atau kisah yang akan dituangkan dalam tulisan itu pun ada dalam kontrol Tuhan, sehingga pasti benar. Perhatikan pernyataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 18. Dikatakan demikian, Matius pasal 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap bumi dan langit ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu iota itu sebuah huruf Ibrani, satu titik tidak akan ditiadakan. Artinya apa? Satu huruf atau satu titik pun benar, tidak akan hilang, tidak akan lenyap, akan tergenapi, semuanya benar. Adanya bukan, semuanya benar adanya, bukan hanya konsepnya, tetapi juga kata-katanya. Oleh karena itu, jangan ragu lagi dengan kebenaran Alkitab. Baca, teliti, coba cermati setiap artinya dalam kamus, dalam konteksnya, maupun dalam penggunaan-penggunaannya. Niscaya Anda akan diberkati dari setiap kerinduan kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab itu. Kalau Anda mau mengenal lebih dalam mengenai Allah, mempunyai pengalaman yang intim harmoni dengan Allah, coba pelajari Alkitab. Kalau saudara mau tahu rencananya, mau tahu kehendaknya, mau tahu apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, pelajari baik-baik Alkitab. Maka Anda akan tahu Allah lebih dalam lagi. Anda akan mengerti pikiran-pikiran dan rencananya. Bahkan Anda akan mengerti kehendaknya. Sehingga kita bisa hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Di sanalah kehidupan Anda diberkati secara luar biasa. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan atas kebenaran pelajaran bibliologi ini, sehingga kami bisa memaknai dalam kehidupan kami secara benar. Banyak orang yang tidak paham mengenai konsep inspirasi maupun wahyu. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa wahyu Allah sudah tertuang di dalam kitab suci, dan prosesnya adalah inspirasi. Sehingga wahyu Allah yang dalam Alkitab ini benar, tanpa salah, dalam tulisan asli. Kami berdoa supaya kami semakin mencintai Alkitab, semakin mempercayai Alkitab, karena dari sanalah makanan kerohanian di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami dikuatkan, pengabdian dan pelayanan kami kepada Tuhan benar, karena sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab itu. Makasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.